Selamat datang di channel akuntansi Excel, tempat belajar akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Nah, di video kali ini kita akan membahas aset tetap dalam praktek bisnis, PSAK, pajakan, penyusutan, pengendalian, dan studi kasus industri. Pengantar, aset tetap merupakan salah satu elemen penting dalam operasional perusahaan. Hampir semua bisnis memiliki aset tetap, seperti kendaraan, mesin produksi, gedung, inventaris kantor seperti komputer, dan berbagai peralatan operasional lainnya. Namun dalam praktiknya, pengelolaan aset tetap sering menimbulkan banyak masalah, mulai dari salah penggolongan aset, yang mana ini sering terjadi ketika kita menggolongkan aset tidak pada fungsinya. Contohnya, ketika kita membeli komputer untuk pabrik atau berkaitan dengan proses produksi, penggolongan yang tepat harusnya adalah peralatan inventaris pabrik, bukanlah peralatan inventaris kantor. Hal ini berpengaruh kepada pengalokasian penyusutan aset tersebut. Yang mana jika kita identifikasi, harusnya ini tergolong kepada beban FOH, bukan beban operasional penyusutan. Hal ini tentunya juga akan merembet kepada kesalahan pencatatan penyusutan. Dan juga ada kekeliruan membedakan maintenance dan kapitalisasi. Jika kita membeli komponen untuk aset, kadang kita ragu atau bingung, apakah ini masuk kepada penambahan nilai aset atau masuk kepada maintenance atau biaya perbaikan. Contoh, ketika kita membeli sebuah gearbox untuk mesin pabrik dengan nilai 15 juta rupiah, yang mana nilainya bisa dikatakan material. Apakah ini termasuk penambahan nilai aset motor tersebut atau masuk kepada biaya maintenance? Balik lagi, konsepnya adalah ketika kita menambah nilai atau umur manfaat atau meningkatkan produktivitas oleh mesin tersebut, maka bisa dikatakan bahwa ini sebagai penambahan aset. Namun jika gear tersebut hanya menggantikan fungsi dari gear yang sudah aus atau tidak menambah kapasitas produksi, atau hanya membuat mesin produksi syaratnya hanya hidup saja, maka ini termasuk kepada maintenance. Nantinya ini akan ada pembahasan khusus yang membedakan antara maintenance dan kapitalisasi. Terus ada juga perbedaan antara laporan keuangan dan laporan pajak. Karena menurut PSAK dan regulasi perpajakan hal ini berbeda berdasarkan metode penyusutan dan juga pengelompokan aset itu sendiri, yang mana hal ini berpengaruh kepada laba sebelum pajak yang nantinya berpengaruh kepada pembagian dividen ataupun kepada besar pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan tidak wajar. Balik lagi kepada poin yang berkaitan dengan perbedaan laporan keuangan dan laporan pajak tadi. Terus laba perusahaan tidak akurat, ya jelas ya, karena memang beban untuk penyusutannya yang diakui itu tidak sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada. Sehingga jika kita mengikuti regulasi perpajakan, tentu ada perbedaan yang signifikan dengan laporan yang sudah kita buat. Ada koreksi lah nantinya terkaitan dengan laba yang telah kita laporkan dengan laba yang seharusnya mengikuti regulasi penyusutan masing-masing tadi. Karena memang kita ada adjustment laba setelah pajak di sana nanti. Terus ada potensi koreksi pajak, walaupun kita sudah benar dalam pelaporan tadi, tapi ada perbedaan metode antara perpajakan dan PSAK, metode penyusutan tadi. Tapi hal ini wajar ya, karena memang ada koreksi pajak di situ. Terus ada lemahnya pengendalian internal, karena jika aset tidak dicatat dengan baik, ada potensi aset mengalami kehilangan atau pencurian. Karena kita tidak tahu letak aset tersebut di mana dan departemen apa yang menggunakan. Bahkan ada satu kasus di mana tiba-tiba ada aset tambahan atau bedanya klasifikasi aset yang tercatat dengan yang di Opnam atau yang udah kita cek fisik gitu. Masalahnya sih sepele ya, karena ketika di disposal aset ini tidak dokumentasikan dan ketika aset ini muncul kembali, ternyata ada proses kanibalisme spare part dengan aset yang lain. Sehingga seakan-akan aset ini bertambah atau berbeda spesifikasi antara yang tercatat dengan yang di Opnam fisik. Dan yang terakhir ada kesalahan pengambilan keputusan bisnis. Jelas ya, karena laporan salah tentu pengambilan keputusan kita juga akan salah nantinya. Karena, eee, penyusutannya udah tidak proporsional. Nah, materi di dalamnya
mencakup tentang PSAK secara aset tetapnya, perpajakan, penyusutan, jurnal akuntansi, pengendalian aset, rekonsiliasi fiskal, hingga hubungan depresiasi dengan cash flow perusahaan. Selain teori, materi ini juga dilengkapi dengan studi kasus yang sering terjadi di perusahaan manufaktur, logistik, retail dan jasa. Nah, kita masuk kepada mengenal aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan perusahaan untuk operasional dan diperkirakan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam dunia bisnis, aset tetap bukan hanya sekedar barang perusahaan seperti persediaan barang dagang. Karena aset tetap ini bukan diperuntukkan untuk dijual, tapi digunakan untuk aktivitas operasional, sehingga mendapat manfaat ekonomis bagi perusahaan. Nah, berikut terlampir contoh-contoh aset tetap seperti gedung, kendaraan, mesin produksi, komputer, forklift untuk perusahaan manufaktur atau perusahaan retail, inventaris kantor, dan peralatan produksi. Pengelolaan aset tetap yang baik akan membantu perusahaan untuk menjaga akurasi laporan keuangannya, karena aset ini adalah salah satu elemen dari biaya, yaitu penyusutannya, yang mana kita akan menyusutkan nilainya, atau istilahnya kita bebankan setiap bulannya sesuai dengan metode penyusutan yang kita gunakan. Jika tidak kita alokasikan bebannya, maka akurasi laporan keuangan kita tidak akan tepat. Terus sebagai pengontrol biaya, ada atau tidaknya produktivitas kita, misalnya di manufaktur, maka setiap bulannya kita harus membebankan aset yang telah kita beli tadi. Dengan tidak adanya produksi, otomatis kita memiliki biaya yang lebih besar dibandingkan dengan produktivitas kita. Beda cerita jika kita produksi normal atau produksi banyak, beban penyusutan tetap akan kita alokasikan. Istilahnya di manufaktur penyusutan ini termasuk ke fixed cost atau factory overhead. Jadi produksi nggak produksi kita tetap mengakui biaya tersebut setiap bulannya. Terus mempermudah audit. Salah satu prosedur audit adalah mengumpulkan bukti transaksi yang material. Aset merupakan salah satu transaksi yang material, terutama ketika melakukan pembelian. Dengan dikelola aset dengan baik, seperti perpindahan lokasi aset, penomoran, hingga daftar perbaikan atau servis aset, maka hal ini dapat mempermudah proses audit terkait dengan permintaan data. Terus mengurangi potensi kehilangan aset. Aset jika tidak dikelola dengan baik, bisa saja mengalami kehilangan karena pendokumentasian yang tidak jelas, atau bahkan kanibalisme aset yang seperti kita bahas tadi. Misalnya ada dua aset yang otentik, karena dari awal sudah kacau pencatatannya, ada mesin yang tidak berfungsi, tiba-tiba berfungsi kembali, tapi dengan seri yang berbeda. Ternyata ada aset lama yang dihidupkan kembali dengan spare part mesin yang ada, atau dia adakan pembelian secara untuk spare part lah, pembeliannya gitu. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi operasional. Dengan dokumentasi servis atau penggantian spare part yang baik, otomatis akan berpengaruh kepada ketersediaan mesin atau aset tersebut untuk menjalankan nilai ekonomisnya. Tidak ada istilah aset tidak terproduksi karena terlewat dalam servis sehingga tiba-tiba aset tidak berfungsi yang menyebabkan operasional terhambat atau bahkan produksi kita menjadi berkurang. Definisi aset tetap menurut PSAK. Mengacu pada PSAK 16 atau PSAK 216 tentang aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, digunakan untuk tujuan administratif, disewakan kepada pihak lain, dan diperkirakan digunakan lebih dari satu periode. PSAK memberikan fleksibilitas kepada perusahaan dalam menentukan umur manfaat aset, metode penyusutan, nilai residu, dan kebijakan pengelolaan aset tetap. Nah, itu dalam praktiknya, setiap perusahaan dapat memiliki kebijakan aset tetap yang berbeda tergantung karakter industrinya. Sebagai contoh, perusahaan tambang memiliki karakter aset berbeda dengan perusahaan retail. Perusahaan manufaktur memiliki pola maintenance berbeda dengan perusahaan jasa. Karena memang mereka memiliki aset yang berbeda.
Klasifikasi dan penggolongan aset tetap. 4 klasifikasi dan penggolongan aset tetap berdasarkan jenis aset tetapnya. Ada tanah. Pada umumnya tanah tidak disusutkan karena tidak mengalami penurunan manfaat ekonomi seperti bangunan atau mesin. Namun dalam kondisi tertentu, hak atas tanah dengan masa terbatas atau pengembangan lahan tertentu perlakuannya tentu dapat berbeda. Terus ada bangunan. Bangunan biasanya memiliki masa manfaat yang panjang dan disusutkan selama umur ekonomisnya. Contoh, gedung kantor, gudang, pabrik, workshop. Terus mesin dan peralatan. Kelompok ini biasanya memiliki biaya maintenance tinggi dan menjadi fokus utama dalam pengendalian aset. Contoh mesin produksi, alat berat, konveyor, generator, dan kompresor. Terus ada kendaraan, contohnya seperti mobil operasional, truk distribusi, forklift, kendaraan proyek. Terus ada inventaris kantor. Nah, walaupun inventaris kantor ini kecil nilainya dibandingkan yang lain, tapi jumlahnya biasanya sangat banyak, sehingga memerlukan pengendalian aset yang baik. Dan juga seperti yang kita bahas sebelumnya, kadangkala barang seperti inventaris kantor, tapi penggunaannya untuk pabrik, otomatis beban penyusutannya tergolong kepada beban penyusutan aset pabrik dong, seperti FOH tadi. Contohnya laptop, printer, meja, kursi, AC, scanner. Terus maintenance dan kapitalisasi. Salah satu area yang paling sering menimbulkan perdebatan di perusahaan adalah menentukan apakah suatu biaya harus dicatat sebagai maintenance expense atau capital expense. Banyak orang menganggap kalau nilainya mahal berarti harus jadi aset. Padahal dalam akuntansi, yang dinilai bukan hanya nominal biaya, melainkan apakah pengeluaran tersebut memberikan dampak ekonomis di masa depan. Prinsip praktis di dunia kerja. Dalam praktik nyata, penentuan maintenance atau kapitalisasi tidak selalu hitam putih. Putusan biasanya mempertimbangkan materialitas transaksi, kebijakan akuntansi perusahaan, hasil evaluasi engineering, dan professional judgment audit maupun manajemen. Karena itu, satu transaksi yang dianggap maintenance di satu perusahaan belum tentu diberlakukan sama di perusahaan lain. Maintenance dilakukan untuk menjaga aset tetap dapat beroperasi normal. Contohnya seperti ganti oli, servis rutin, penggantian bearing, penggantian gear rutin, kalibrasi, dan shutdown maintenance tahunan. Walaupun nilainya besar, biaya tersebut dapat tetap dibebankan apabila hanya mempertahankan kondisi normal aset. Nah, contoh di perusahaan kasus industri. Sebuah pabrik melakukan shutdown maintenance tahunan dengan biaya 700 juta. Wah, ini nilainya material ya. Kerjaan meliputi penggantian gear, bearing, cleaning mesin, dan perbaikan minor. Setelah pekerjaan selesai, kapasitas produksi tidak bertambah. Umur ekonomis mesin tidak berubah signifikan. Maka biaya tersebut umumnya dicatat sebagai maintenance expense. Karena memang tidak berpengaruh ke penambahan nilai ekonomisnya. Sementara untuk kapitalisasi atau capital expenditure, yang tergolong itu jika menambah umur manfaat, meningkatkan kapasitas produksi, atau meningkatkan kualitas output secara signifikan. Contoh kasus industrinya adalah perusahaan logistik melakukan overhaul besar armada truknya. Jadi sebelum overhaul itu kendaraan diperkirakan hanya mampu digunakan 1 tahun lagi. Tapi ketika kita melakukan overhaul, kendaraan dapat digunakan 5 tahun tambahannya. Nah, karena terdapat tambahan manfaat ekonomis di masa depan, tentunya biaya overhaul dapat dikapitalisasi sebagai aset, karena memang menambah nilai manfaat aset kita yang tadi. Nah, aset tetap dalam pajak dan perpajakan. Kalau menurut PSAK fokus pada kewajaran laporan keuangan. Perusahaan dapat menentukan umur manfaat, metode penyusutan, nilai residu, berdasarkan kondisi ekonomi sebenarnya. Sementara menurut perpajakan,
Perpajakan menggunakan ketentuan fiskal yang lebih baku. Rujukan utamanya yaitu terdapat pada pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, PMK terkait penyusutan fiskal dan ketentuan DJP tentang kelompok harta. Pajak telah menentukan kelompok aset, tarif penyusutan dan masa manfaat fiskalnya. Karena itu, penyusutan menurut komersial dan fiskal seringlah berbeda. Nah, kita masuk ke rekonsiliasi fiskal. Perbedaan penyusutan antara PSAK dan perpajakan menyebabkan munculnya rekonsiliasi fiskal. Contohnya, dalam penyusutan komersil itu besarnya 150 juta, sementara penyusutan fiskal hanya 100 juta. Karena penyusutan komersial lebih besar, maka terdapat koreksi fiskal positif sebesar 500 juta. Jadi, beban yang kita akui sebesar 150 tuh hanya diakui sebesar 100, jadi ada penambahan atau penambahan biaya lagi jatuhnya. Nah, ini umum terjadi, tapi bukan sebuah kesalahan. Karena memang fokusnya di perpajakan itu dia, kepatuhan fiskal terkait dengan regulasi yang udah dia lakukan. Berbeda dengan PSAK yang fokus kepada kondisi ekonomi perusahaannya. Nah, tarif dan golongan. Di perpajakan itu ada 4 golongan. Golongan pertama itu manfaatnya hanya 4 tahun. Tarifnya bisa garis lurus 25% dan saldo menurun 50%. Contohnya seperti komputer, HP, printer, scanner, dan lain-lain. Terus ada golongan kedua yang masa manfaatnya 8 tahun, seperti kendaraan operasional dan mesin-mesin ringan. Kalau teman-teman udah melihat secara garis besar nanti bakal secara intuisi teman-teman bisa menganalisanya secara langsung kok. Terus ada golongan yang ketiga dengan masa manfaat 16 tahun, contohnya mesin produksi tertentu dan alat-alat berat. Dan yang keempat masa manfaatnya 20 tahun, seperti mesin industri besar dan infrastruktur besar. Nah, teman-teman pasti nanya nih, gedung di mana sih? Nah, kalau gedung itu biasanya di golongan 4 atau di golongan 3, tergantung apakah dia semi permanen atau permanen. Nah, catatan penting, penggolongan fiskal tentu dapat berbeda, tergantung kepada jenis industri, karakteristik aset, dan ketentuan perpajakan terbaru. Karena itu, perusahaan biasanya mengacu pada laporan kelompok fiskal, harta fiskal secara detail. Metode penyusutan. Nah, secara umum atau sering digunakan, itu metode penyusutan itu ada 6 yang biasa digunakan oleh perusahaan. Seperti metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahunan, metode unit produksi, dan metode jam kerja. Namun pada dasarnya, umumnya perusahaan hanya menggunakan kebanyakan perusahaan hanya menggunakan, metode garis lurus. Sementara untuk metode unit produksi dan metode jam kerja, itu biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan manufaktur, yang lebih sering mereka gunakan. Nah, kita masuk ke contoh, penjurnalan aset tetap, saat pembelian aset. Jadi saat pembelian aset itu, kita menambah aset kita, yaitu kendaraan, dan kita mengurangi aset kita yang ada seperti kas, atau kita, berhutang dalam melakukan pembeliannya. Jadi jurnalnya adalah kendaraan pada debit sebesar 240 juta, kredit pada kas sebesar 240, atau hutang pada kredit sebesar 240 juta. Dan juga ketika saat penyusutan, debit beban penyusutan sebesar 30 juta dan kredit pada akumulasi penyusutan sebesar 30 juta. Nah, untuk perusahaan manufaktur, kita bicara tentang FOH tadi ya. Biasanya kita mengalokasikannya kepada bukan beban penyusutan, tapi, cost center dari, perusahaan manufaktur tertentu tersebut. Nah, biasanya sih untuk cost center itu namanya WIP total biasanya. Nah, jurnalnya adalah WIP total pada debit, akumulasi penyusutan pada kredit. Nah, saat melakukan penjualan,
Saat aset dijual, perusahaan harus menghapus nilai asetnya dan menghapus akumulasi penyusutannya, dan mengakui laba atau rugi penjualan asetnya. Nah, jurnal ketika menutup aset atau ketika kita melakukan penjualan, akumulasi penyusutan pada debit. Kata kuncinya kita menutup ya. Berarti akumulasi penyusutan ini saldo normalnya di kredit. Sehingga kalau kita tutup, akumulasi penyusutannya ada di debit. Terus kita mendapatkan kas di sana atau mendapatkan aset lain atau mendapatkan piutang lah istilahnya ya. Nah, kas atau piutang di debit sebesar 40 juta. Nah, di kreditnya apa? Aset, karena memang aset saldo normalnya adalah di debit sebesar 280 juta. Nah, kasusnya di sini, kita akan identifikasi, kan kata kunci utamanya kan 3 tadi ya. Nah, kita akan melihat, kita analisa nih, apakah ini termasuk keuntungan atau kerugian ketika kita menjual aset tersebut. Kita lihat dari sisi total, sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, kebetulan di sini kekurangannya yaitu di sisi kredit, yang mana sebesar 10 juta. Nah, kita identifikasi saldo normal. Untuk saldo normal yang di sisi kredit itu apa? Pendapatan atau beban? Pendapatan. Maka di sini akunnya adalah pendapatan lain-lain sebesar 10 juta. Beda kasus jika sisi kredit lebih kecil daripada sisi debit. Sisi debit lebih kecil daripada sisi kredit. Otomatis yang harus kita isi ya adalah sisi debit ya. Maka di situ keluarnya adalah beban lain-lain. Penyajian dalam laporan keuangan. Aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan yang sama besarnya dengan nilai buku. Sementara itu, beban penyusutan disajikan di laporan laba rugi sebagai beban operasional atau beban administrasi atau beban produksi, tergantung kepada penggunaan asetnya. Nah, penomoran dan pengendalian aset. Dalam perusahaan besar, aset tetap biasanya memiliki nomor inventaris. Tujuannya mempermudah audit, yang mana salah satu proses audit yaitu menyocokkan aset yang tercatat dengan keberadaannya. Dengan dinomori, tentu mempermudah kita dalam kegiatan stok opnam, dan juga kita bisa tracking nomor ini letaknya di mana, atau berpindah sehingga bisa dilacak. Juga tentu berpengaruh kepada pengurangan kehilangan aset. Karena aset tersebut dilabel, maka pengambil akan ragu menggunakan aset tersebut di luar perusahaan. Karena akan terlihat bahwa ini ternyata bukan punya dia, tapi punya perusahaan. Nah, contoh kode aset. Kalau kita lihat-lihat, di sini ada KDR JKT 001. Bisa saja ini merupakan aset cabang yang ada di Jakarta dengan nomor 001. Atau yang nomor 3, INV HRD 003. Nah, ini bisa kita identifikasi bahwasanya ini, berdasarkan departemen untuk penggolongan kode asetnya, karena ada di HRD di sana. Jadi itu tergantung dengan kebijakan perusahaan masing-masing ya, dia menggolongkannya berdasarkan cabang kah, atau berdasarkan departemen kah, atau klasifikasi atau golongan aset kah. Jadi balik lagi itu kebijakan dari perusahaannya. Nah, hubungan depresiasi dan cash flow. Penyusutan merupakan beban non-kas. Artinya, penyusutan mengurangi laba perusahaan, tapi tidak mengurangi kas secara langsung. Kas sebenarnya sudah keluar saat perusahaan membeli aset. Karena itu, pada laporan arus kas metode tidak langsung, beban penyusutan akan ditambahkan kembali. Inilah alasannya mengapa perusahaan bisa memiliki laba kecil, tapi operating cash flow-nya tetap besar, karena memang ada beban yang dikeluarkan dikit demi sedikit, tapi kasnya belum keluar gitu. Nah, ketika kita membeli aset, sebenarnya sudah keluar di cash flow bagian investing. Kan ada 3 tuh laporan cash flow, ada operating, investing, sama financing. Nah, investing ini tidak berhubungan dengan operating. Karena memang ketika kita membeli aset dia masuk ke investing kan. Dari ketiga komponen laporan cash flow, untuk financing dan investing pergerakannya hanya muncul pada neraca saja. Coba kalau lihat jurnal ini, misalnya kita beli aset, seperti yang kita bahas tadi, pasti dong jurnalnya aset tetap dan kas, aset tetap, aset pada kas, atau aset pada debit,
kas pada kredit. Nah, di COA ini kan perputaran hanya di neraca saja. Jadi tidak ada hubungannya dengan laporan laba rugi atau operasional atau operating dan juga finance. Misalnya kita minjam uang di bank untuk modal. Jurnalnya kan kas pada debit, utang pada kredit. Nah, ini juga berpengaruh pada neraca, di neraca saja. COA yang terlibat hanya COA yang ada di neraca saja. Nah, untuk operating itu jurnalnya terlibat adalah laporan laba rugi dan neraca karena otomatis ada pergerakan pada COA yang berkaitan dengan neraca dan laba rugi. Contoh kita nyewa kantor yang mana kita membayar sekali sebulan. Otomatis yang bergerak adalah beban sewa kantor pada debit yang mana itu COA yang ada pada laba rugi dan kreditnya adalah kas atau hutang yang mana COA-nya pada neraca. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ketika kita melakukan atau menjurnal penyusutan COA, yang terlibat di sana adalah beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Yang mana beban penyusutan itu ada pada laba rugi, sedangkan akumulasi penyusutan ada pada neraca. Disinilah peran pentingnya penyusutan masuk kepada operasional, tapi tidak mengurangi kas, tapi dia termasuk beban operasional. Jadi penyusutan itu adalah pengurangan yang terpendam pada investing activity yang digerus sedikit demi sedikit, yang mana nantinya akan dia bergerak pada operational activity. Nah, studi kasus pada perusahaan retail. Sebuah perusahaan retail memiliki ratusan laptop dan printer di banyak cabang. Masalahnya, aset sering hilang, lokasi aset tidak jelas, stok on-RAM sulit dilakukan. Apa sih solusinya? Perusahaan mulai menerapkan barcode aset, tagging inventaris, fix asset register, yang mana hasilnya tracking lebih mudah, audit lebih cepat, dan kehilangan berkurang. Nah, kasus di perusahaan manufaktur. Sebuah pabrik membeli mesin sebesar 12 miliar. Menurut akunting, untuk masa manfaatnya hanya sebesar 15 tahun. Tapi menurut fiskal, dia masuk kepada golongan 3 yang masa manfaatnya 16 tahun. Akibatnya penyusutan komersial dengan fiskal berbeda, muncul rekonsiliasi. Yang mana rekonsiliasi pajak atau koreksi fiskal menghasilkan laba sebelum pajak komersial, berbeda dengan laba sebelum pajak setelah koreksi fiskal. Oke, penutup. Jadi aset tetap bukan hanya soal membeli barang perusahaan, tapi ada manfaat ekonomis yang didapat dari perusahaan dari penggunaan aset tersebut. Dan setiap bulannya ada biaya yang harus dikeluarkan secara tidak langsung sesuai dengan metode yang digunakan. Dan juga aset tetap berkaitan langsung dengan laporan keuangan yang mana setiap penyusutannya harus dibebankan perpajakan yang mana metode yang digunakan di regulasi perpajakan dan PSAK atau laporan keuangan komersil berbeda sehingga butuh koreksi fiskal. Cash flow yang mana jika salah satu pengkategoriannya apakah masuk beban atau aset. Ketika ada perbaikan aset tetap atau pembelian komponen aset tetap yang mana ini juga termasuk kepada efisiensi laporan bisnis. Pengendalian internal seperti apakah aset ada dicatat atau bisakah ditelusuri nantinya jika ada audit. Semakin baik perusahaan mengelola aset tetap, semakin baik pula kualitas pengambilan keputusan bisnis dan laporan keuangan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjut di video contoh atau model laporan penyusutan aset dan juga laporan koreksi fiskal aset tetap menggunakan Microsoft Excel.